Internet. Internet merupakan hal yang sangat penting pada era digital saat ini. Internet sudah membawa kemajuan yang besar pada kehidupan kita saat ini. Tapi, coba kalian pikir, apa yang akan terjadi jika internet di muka bumi ini benar-benar lenyap? Dan apakah ketika kita tersambung dengan internet, keamanan kita selalu terjaga? Semua pertanyaan itu akan kita bahas dalam video ini. Jaringan komputer yang biasa kita pakai ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Jaringan LAN adalah jaringan komputer yang memiliki radius jangkauan yang terbatas, dan biasanya kita bisa menemukan jaringan ini di sekolah, perumahan, kantor, dan masih banyak. Di dalam jaringan lokal, kita pasti biasa menemukan angka seperti ini. Nah, pasti kalian pernah lihat kan? Nah, ini adalah angka IP address. Sini aku tunjukin. Di sini ada modem yang menyediakan jaringan kepada semua perangkat yang bisa dijangkau jaringan ini. Dan lihatlah, ada dua komputer yang memiliki dua IP address yang berbeda. Kegunaan IP address ini adalah untuk memberikan data atau pesan kepada perangkat lain. Jika kalian masih bingung, mari kita beranalogi. Kita pasti semua punya memiliki alamat rumah kan? Nah, alamat rumah kita berfungsi untuk pengiriman paket agar tidak nyasar, dan jika ada orang yang ingin bertamu ke rumah kalian, tidak kebingungan mencari rumah kalian. Namun, apa yang akan terjadi jika ada dua perangkat dengan IP address yang sama? Maka yang akan terjadi adalah IP konflik, di mana salah satu atau kedua perangkat tersebut tidak dapat mengakses jaringan. Berbeda dengan jaringan lokal, jaringan yang satu ini dapat menjangkau lebih luas. Bahkan jaringan ini dapat menjangkau seluruh penggunanya di muka bumi ini. Dengan jaringan internet, kita dapat mengakses berita dari seluruh dunia dalam waktu yang cepat. Mantap bukan? Untuk dapat tersambung ke dalam jaringan ini, kita perlu berlangganan terlebih dahulu ke ISP atau penyedia internet. Dalam penyambungan dengan koneksi internet, biasanya kita dapat menyambungkannya dengan kabel. Kabelnya pun ada berbagai jenisnya, ada kabel koaksial, fiber optik, serta twisted pair. Bahkan ada juga wireless. Mereka semua memiliki caranya masing-masing dalam penyambungan ke jaringan. Tahukah kalian, saat internet baru masuk ke Indonesia, banyak orang yang menggunakan koneksi internet ini untuk internetan. Internet yang satu ini memanfaatkan kabel telepon rumah kalian agar dapat tersambung dengan internet yang sudah disediakan oleh ISP. Ada 3 perangkat yang harus disiapkan sebelum kita ingin tersambung, yaitu modem, komputer, dan sambungan telepon rumah. Kecepatan internet ini memiliki kecepatan 12 sampai 20 kbps atau kilobyte per second. Mentok 56 kilobyte per second. Mekanisme konektivitas jaringan yang satu ini hampir mirip dengan metode dial-up
PSTN. Namun perbedaannya ada di modem yang dia pakai. Modem yang dipakai mencapai gelombang frekuensi 4 Hz sampai 1104 Hz. Dengan jaringan internet yang satu ini, kita juga bisa mengirimkan pesan suara dan fax dalam frekuensi yang berbeda. Jaringan yang satu ini masih umum dipakai sampai saat ini. Mekanisme konektivitas jaringan yang satu ini hanya menggunakan satu komputer sebagai server yang harus tersambung dengan internet, menggunakan kabel telepon atau bisa juga televisi yang sudah tersambung langsung dengan ISP. Komputer lain bisa langsung menyambung dengan server. Kalian hanya perlu kartu LAN serta kabel koaksial yang tersambung dengan server. Setelah mempelajari konektivitas internet berkabel, pastinya ada yang namanya konektivitas nirkabel atau tanpa kabel. Konektivitas jaringan yang satu ini jangkauannya ada yang pendek melalui Bluetooth hanya beberapa meter saja. Selanjutnya yang jarak jauh menggunakan satelit biasanya dapat menghubungkan berbagai perangkat, bisa komputer, radio, televisi, dan lainnya. Berbeda dengan jaringan yang menggunakan kabel, konektivitas jaringan yang satu ini menggunakan gelombang radio untuk transfer data juga suara. Jaringan ini juga dapat digunakan untuk sosmedan, kirim pesan, ataupun messaging. Jaringan yang satu ini sudah terbilang cukup canggih karena jaringan ini mengirim gelombang frekuensi hingga spektrumnya mencapai 2,4 GHz. Walaupun jaringan ini sangat praktis, tidak perlu yang namanya kabel, pasti ada kekurangannya yaitu jangkauan. Last but not least, ada yang namanya jaring akses satelit. Jaringan ini merupakan jaringan yang memiliki kecepatan internet yang paling mantap sejauh ini, walaupun harga yang cukup fantastis, walaupun worth it sih. Komunikasi data dengan ponsel. Hal ini benar-benar umum dilakukan oleh kita semua. Gak jarang kita komunikasi dengan teman, sahabat, orang tua, atau bahkan gebetan yang kalian sayangi. Ya, lewat HP yang kita genggam. Makanya kalian harus tahu juga bagaimana kerja yang terjadi dalam HP kita. Dan jangan kalian lupa bahwa kita harus jaga keamanan karena kita tidak tahu website yang kita pakai aman atau tidak. Komunikasi data merupakan cara yang kita lakukan untuk mengirim dan menerima pesan melalui berbagai bentuk seperti suara, teks, dokumen, video, melakukan panggilan, dan mungkin masih banyak lagi. Komunikasi data dilakukan pada BTS. BTS yang aku maksud itu Best Transceiver Station, bisa melalui berbagai alat dan media, salah satunya adalah kabel dan Bluetooth. Dikarenakan teknologi seiring berkembang dengan majunya zaman komunikasi data juga bisa melalui jaringan internet seperti yang akan kita bahas ini. Yang pertama ada GPRS, merupakan jaringan yang tak memiliki kecepatan yang terlalu cepat, hanya berkisar antara 35 sampai 171 kbps. Dan kecepatan segini kita hanya bisa mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Kemudian ada Edge, dia punya kecepatan yang lebih baik, sekitar 120 sampai 384 kbps. Selanjutnya ada 3G, ini memiliki kecepatan sekitar 384 kbps sampai 2 kbps. Selanjutnya ada HSPA, dia memiliki kecepatan jaringan yang jauh lebih stabil dari jaringan sebelumnya. Yang terakhir yang biasa kita pakai 4G atau LTE, dia mempunyai kecepatan yang sungguh tinggi sekitar 100 Mbps. Selanjutnya ada komunikasi data dengan ponsel. Ponsel yang kita pakai sehari-hari dapat bekerja seperti layaknya komputer karena HP kita dapat tersambung dengan jaringan lokal ataupun internet, sehingga kita dapat melakukan komunikasi dengan orang lain melalui ponsel genggam mereka. Ada berbagai jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi.
Di saat ini kita mengirim pesan penting sekali untuk mengenkripsi pesan agar tidak diketahui oleh pihak ketiga yang mengetahui cukup kamu dan yang kamu ajak komunikasi. Karena tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang bisa menyadap komunikasi kalian, sehingga para hacker tahu apa yang kalian bicarakan. Sama juga seperti kita surfing di internet, kita juga harus hati-hati, jangan sekali-kali menggunakan identitas asli kalian karena mungkin saja itu dapat disalahgunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Cara agar kita tetap aman dan dengan mengecek apakah web yang kita kunjungi bernama HTTPS, tapi itu tidak menjamin karena bisa saja direkayasa oleh para hacker ataupun dimanipulasi. Jadi tetaplah hati-hati di dunia maya, jangan asal klik dan jangan menyebarkan data pribadi kalian. Sekian pembahasan aku kali ini. Saya Joshua pamit undur diri and stay smart.